Ya, akan saya lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf karena tadi ada gangguan teknis, jadi videonya kepotong. Ya, akan saya lanjutkan pembahasan masih tentang kajian kitab Falak ini. Jadi tadi kita sudah bicara tentang pengenalan dasar Microsoft Excel sebagai media perhitungan untuk kitab Nurul Anwar ini ya. Di sini sebagai dasarnya, saya ulangi sekali lagi, minimal ada dua fungsi ini yang akan kita maksimalkan dalam perhitungan nanti. Fungsi pertama yakni trans, yang kedua kita pakai fungsi mod. Saya ulangi sekali lagi, kegunaan fungsi trans ini untuk memotong nilai. Jadi trans ini dipakai untuk memotong nilai. Kita hendak memotong nilai dan hendak menyisakan berapa digit di belakang koma. Itu kita memakainya fungsi trans. Semisal di sini saya ada contoh, saya punya nilai 12,3456. Titik ini koma ya maksudnya ya. Karena kalau di laptop saya pengaturan koma 2,5 semisal itu penulisannya pakai titik, sehingga seperti pada video sebelumnya saya pernah menjelaskan untuk mengetahui apakah untuk menyebut koma laptop kita itu pakai titik atau pakai koma, caranya mudah, sama dengan 5/2. Oh, hasilnya 2,5. Oh, berarti yang dimaksud titik ini adalah koma. Kalau di laptop kalian atau WPS kalian 5 bagi 2 kok hasilnya 2 setelah koma tidak titik, setelah 2 kok tidak titik tapi koma. Oh, berarti komanya tetap pakai koma. Kalau di laptop saya untuk koma pakai titik, tapi untuk untuk koma tetap pakai titik. Ya, saya lanjut. Jadi semisal saya punya nilai awal ini 12,3456. Nilai ini kemudian akan saya potong dan saya hanya menyisakan 0 angka di belakang koma. Maka di sini saya memakai fungsi trans sama dengan trans kurung buka 12,3456. Ingin saya sisakan berapa digit? Kita tulis di sini, 0. Semisal. Coba kita ulang di sini. Semisal saya punya nilai 12,3456. Nilai ini hendak saya potong 12,3456. Saya bisa kemudian pakai rumus trans. Fungsi trans kurung buka, karena ini sudah saya tulis maka tinggal saya klik aja. Tapi kalau belum saya tulis, bisa saya tulis manual. Tapi kalau sudah ada nilainya, saya klik. Setelah trans kurung buka, ini number. Number ini angka yang akan kita potong. Setelah itu kemudian di sini ada pengaturannya koma. Ini tiap laptop atau tiap Excel ada yang berbeda. Ada yang pakainya koma, ada yang pakainya titik koma. Lebih amannya kalian bisa melihat penjelasan di bawah ini. Nah, kalau di contohnya ini setelah number kok koma, maka kalian pakai koma. Tapi kalau setelah number titik koma, kalian pakai titik koma. Titik koma itu yang seperti ini. Nah, ini. Tapi karena di laptop saya ini pengaturannya pakai koma, maka pakainya koma. Trans sama dengan trans kurung buka nilai yang akan saya potong, kemudian 6 digit. Saya ingin menyisakan berapa digit di belakang koma. Kalau saya ingin menyisakan 0 digit di belakang koma, maka di sini saya tulis 0. Kemudian kurung tutup, enter. Inilah hasilnya. Jadi nilai ini kalau kita potong, kita sisakan 0 digit di belakang koma, hasilnya tinggal
12. Kalau semisal kita ingin menyisakan satu digit di belakang koma, maka ini kita tulis 1. Ini 12,3. Kalau kita ingin menyisakan 2 digit di belakang koma, kita tulis 2, kita enter. Ini. Kalau kita ingin menyisakan 3 digit di belakang koma, kita tulis 3 ini, kemudian kita enter. Kita bisa melihat ini yang awalnya ada 4 digit di belakang koma, kemudian pakai rumus trans kita ingin menyisakan 3 digit di belakang koma, jadilah hasilnya ini 12,345. Perlu diingat, trans ini untuk memotong, tidak untuk menyederhanakan bilangan. Kalau menyederhanakan bilangan, harusnya ketika saya sisakan 3 digit, maka ini tidak 34,5 12,345, tapi 12,346. Itu kalau dibulatkan, bukan. Jadi trans ini bukan untuk pembulatan, tapi untuk memotong. Ingin kita potong dan kita sisakan berapa digit gitu. Ini untuk trans. Kemudian satu lagi, kita bisa memakai fungsi mod. Jadi kita ulangi lagi, kalau trans itu untuk memotong nilai dan kita ingin menyisakan berapa digit di belakang koma. Satu lagi ada mod. Mod ini untuk mengambil nilai sisa dari hasil pembagian. Sebelum kita menginjak ke mod, saya ingin menjelaskan lebih detail aplikasi pemakaian trans dalam perhitungan yang biasa kita hitung. Saya ulangi sekali lagi, trans ini dipakai untuk memotong. Dalam aplikasi pemakaian perhitungan falak yang biasa kita pakai, semisal kita hendak merubah derajat yang awalnya dalam bentuk desimal menjadi nilai derajat, menit, dan detik. Kalau untuk merubah derajat, menit, dan detik ke dalam bentuk desimal satuan derajat, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di video sebelumnya sudah ada tentang dasar-dasar perhitungan Excel, dasar-dasar Microsoft Excel dalam perhitungan falak. Kita ulas sebentar. Semisal 10 derajat, 15 menit, 20 detik. Berapa nilainya dalam bentuk desimal di satuan derajat? Caranya sederhana. Sama dengan kita klik derajatnya ditambah menit bagi 60, karena 1 menit sama dengan 1/60 derajat, ditambah detik per 3600, karena 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Kita enter. Ini cara untuk merubah derajat, menit, dan detik ke dalam bentuk desimal. Sampai sini bisa difaham ya. Kemudian bagaimana caranya kalau nilai desimal ini hendak kita rubah ke dalam satuan derajat, menit, dan detik? Ini logikanya kita balik. Kalau tadi derajat, menit, dan detik kita rubah ke desimal, sekarang bagaimana desimal ini kita rubah ke derajat, menit, dan detik? Kita bisa memfungsikan, kita bisa memakai fungsi trans dalam permasalahan ini. Pertama, untuk nilai derajatnya kita lihat di sini 10,255
556. Derajatnya berapa? Derajatnya kan 10 ini. Maka kita bisa saja kemudian pakai rumus tran kurung buka, kita klik ini, kita sisakan berapa digit? Tentu 0, karena kita cuma ingin memakai angka yang ada di depan koma ini. Kita enter, ini dapatlah angka 10, derajatnya 10 ini. Bisa dipaham ya? Kemudian berapa menitnya? Menit dan detiknya itu sisanya ini. Jadi angka di belakang koma ini mengandung nilai menit dan mengandung nilai detik. Maka dalam prakteknya kita bisa untuk mendapatkan nilai menitnya, nilai ini kita kurangi nilai derajatnya, nilai desimalnya tadi kita kurangi nilai derajatnya. Hasilnya maka nanti dalam satuan derajat, padahal yang kita kehendaki adalah menit, maka hasilnya ini kita kalikan 60. Kita coba enter ya, kita coba enter 15,333. Artinya di sini ada kelebihan di digit di belakang koma. Kelebihan digit di belakang koma ini harusnya miliknya detik. Maka supaya menitnya ini bisa dapat nilai yang tepat, ini perlu kita potong. Disinilah kita memakai rumus trans lagi. Trans kurung buka, ini. Jadi yang akan kita potong itu angka dalam rumus ini, hasil perhitungan dari rumus ini. Kemudian kita potong berapa digit? Kita potong 0 digit. Kalau sudah potong maka kita akan nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini. Kalau tadi sebelum kita potong ada 15,33, tapi kalau setelah kita potong jadinya seperti ini. Bisa dipahami ya? Kemudian bagaimana caranya untuk menentukan nilai detiknya? Menentukan nilai detiknya ya ini. Nilai desimalnya kita kurangi nilai derajatnya, kita kurangi nilai menit per 60. Kenapa per 60? Karena kan kita rubah ke desimal itu. Sisanya itulah nilai detiknya. Kalau kita memakai rumus seperti ini, maka sisanya nanti masih dalam satuan derajat. Maka untuk merubah ke detiknya kita kalikan 3600. Nah, inilah ketika ini kita rubah menjadi derajat, 10 derajat 15 menit 20 detik. Sama persis dengan awal kali kita input nilai yang kita rubah ke dalam satuan desimal. Ini penggunaan fungsi trans. Kemudian kita lanjut. Ini salah satu penggunaan fungsi trans dalam aplikasinya dalam perhitungan kitab Nurul Anwar ini. Baik, akan kita lanjut. Bagaimana kemudian dengan fungsi mod? Fungsi mod ini gunanya untuk mengambil nilai sisa dari hasil pembagian. Mengambil nilai sisa dari hasil pembagian. Semisal 25 dibagi 2. Kita pengen mengambil sisanya berapa? Maka 25 bagi 2 kan 12. Sisanya 1. Maka hasilnya 1. 25 bagi 3. Sisanya berapa? 1. 25 bagi 7 berapa? 21. Sisanya berapa? 4. Ini hasilnya. 25 bagi 9 itu kan 2, hasilnya 18. Sisanya berapa? 7. Ini kita bisa menulisnya dengan rumus ini. Secara sederhana kita bisa menulisnya seperti ini. Misal kita punya nilai 25. Tadi saya katakan 25 dibagi 7, sisanya berapa? Ini kita pakai rumus mod.
25 bagi 7 sama dengan mod kurung buka nilainya ini 25 kita masukkan, kalau sudah ada tinggal kita klik dibagi 7. Ini ingat, setelah number ini ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Kalau laptop kalian pakai titik koma, pakainya titik koma. Ini nanti untuk rumus yang lain, untuk fungsi-fungsi yang lain seperti itu. Kalau karena di laptop saya pakainya koma, kita pakai koma. Setelah number ini ada divisor. Divisor ini angka pembaginya. 25 mau kita bagi berapa? Mau kita bagi 7 semisal. Kita ingin cari sisanya. Nah ini sisanya 4. Bisa difahami ya. Ini akan sering kita pakai dalam perhitungan menentukan hari dan pasaran biasanya ketika konversi ya. Biasanya total harinya 22 semisal 536078. Itu jatuh pada hari apa? Kita cari sisanya. Mod ini koma divisornya karena hari dibagi 7. Oh sisanya 4. Dihitung dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Biasanya kita memakai seperti itu. Dalam perhitungan ini kita memakai nanti supaya hasil penjumlahan itu tidak lebih dari 360. Sehingga kalau lebih dari 360 secara otomatis nanti akan terkurangi nilainya menjadi nilai yang tidak lebih dari 360. Semisal nanti dalam contohnya nilai W1 Syamsnya 180 semisal untuk tahun tamnya. Kemudian untuk bulan tamnya 160. Untuk harinya 30 semisal. Ini contoh saja ya. Untuk jam 15, untuk menit 5 semisal. Ini nilai W1 Syamsnya semisal. Kasarannya seperti ini. Ketika kita jumlahkan, ini tidak menutup kemungkinan hasilnya lebih dari 360 seperti ini. Padahal dalam perhitungan kitab Nurul Anwar itu tidak ada nilai yang lebih dari 360. Maka caranya gimana? Supaya kita tidak bekerja 2 kali, sebelum kita jumlahkan ini, kita pakai rumus mod sama dengan mod kurung buka. Ini semua dijumlahkan, setelah itu kita kasih koma, mau kita bagi berapa? Kita bagi 360. Kurung tutup, enter. Ini hasilnya 30. Artinya apa? Hasilnya nanti tidak akan lebih dari 360. Itu gunanya fungsi mod. Fungsi mod. Kalau tadi fungsi trans, kemudian sekarang fungsi mod. Baik, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan 2 fungsi ini. Berikutnya akan kita bahas tentang perhitungan penjumlahan harokatun nairen dalam kitab Nurul Anwar. Ini menghitung gerak matahari dan bulan atau harokatun nairen dalam kitab Nurul Anwar ini. Itu dulu mungkin yang saya sampaikan. Kita lanjut di video berikutnya.